Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyiapkan waktunya untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini dan terlebih untuk dari RW 06 yang sudah yang menyediakan tempatnya untuk kami mengadakan sosialisasi dampak buruk terhadap MBDK dan dorongan cukainya. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan memulai kata sambutan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak RW 06 yaitu Bapak Sukarya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya paparkan dari GLKI yang datang ini, Bu Yanti yang mewakili Bapak Tulus. Bu Yuni, maaf Bu Yuni. Dan dari Pakda yang ketua kita di hadapan kita, Bapak Tagor Nenggolan, Bapak Tigor Nenggolan. Jadi Pak Tigor dan dari YLKI yang kami hadirkan di sini, dari Ketua RT 1 sampai 14 yang hadir, Ketua PKK kita, Ketua Posyandu Lansia, Ketua Posyandu Balita, Jumantik, Dawis, dan Poswindu. Untuk sementara itu kita sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Apapun kita kumpul di sini, kita mencari berkah dan mencari kesehatan. Semoga acara kita ini dapat kita mencerna apa nanti yang dipaparkan dari bapak-bapak kita yang hadir di sini dan ibu-ibu dokter kita di sini. Jadi semuanya kita mengambil maknanya untuk kesehatan kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Dan untuk kata sambutan yang selanjutnya, saya akan memanggil untuk perwakilan dari Kelurahan Kayu Manis, yaitu Bapak Lurah Sabtowo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Maaf, Bu ya. Masih kasih Pak. Waduh ini, aduh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Pak Nainggolan, Pak Tigor Nainggolan selaku Ketua Fakta beserta tim. Yang terhormat kepada Ibu Yuni selaku perwakilan daripada YLKI dalam hal ini mewakili ya dari Pak Tulus yang saat ini ada kepentingan yang jadi tidak bisa hadir di sini gitu ya. Oh ya. Juga dari Cisdi ya. Cisdi, kemudian dari Aji. Ya. Terima kasih semua atas kehadiran di RW 08. Juga tak lupa kita ucapkan salam hormat ini kepada Pak RW ya. Yang sudah masuk televisi nih, udah jadi aktor nih Pak RW ya. Ya, tepuk tangan nih Pak RW. Ya. Ya, kemudian untuk dari dibantu sama Pak RT-nya nih dari 01 sampai dengan 014, juga para ibu-ibu Jumantik yang cakep-cakep, yang cantik-cantik ya, yang nggak kalah pentingnya nih di RW 06. Juga untuk para PKK dan Dasawisma ya. Baik, saya mewakili daripada Pak Lurah yang saya sebenarnya kasih Bang Bu, bukan belum lurah ini. Bakal lurah. Bukan bakal kembang ya. Ya. Baru calon ya. Belum berkembang. Oh, berkembangnya kalau dipaksi itu Pak. Adonan kue apa namanya? Ragi ya, itu baru berkembang. Jadi namanya bakpao. Oh iya. Iya, jadi ya tadi sampai mana saya itu? Ya, mewakili Pak Lurah yang saat ini sedang rapat di Kecamatan rapat mingguan ya, memang rutin Pak Tigor. Pak Lurah setiap Senin pagi itu rapat mingguan di kecamatan untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan seperti itu gitu ya. Jadi ini memang ini RW 06 kalau saya bilang ini ketumpuan rezeki banget nih ya. Iya. Maksudnya dari kampung bebas asap rokok ya,
sekarang dari tim fakta menjelaskan tentang apa perlunya kesehatan ya, bagaimana konsumsi gula ya yang berdampak buruk terhadap tubuh kita gitu ya. Ya memang sempat tadi ngobrol sama Pak Ari ya. Ini sekarang ini memang usia-usia muda itu sudah banyak yang berdampak yang kena penyakit gula gitu ya. Nah ini nanti dijelaskan oleh narasumber konsumsi gula dan dampak-dampaknya gitu ya. Ya mungkin ada antisipasinya juga mungkin ya. Di situ nanti dijelaskan. Makanya ini nanti disimak, termasuk saya mau nyimak. Ini penting juga buat saya juga gitu ya. Sebenarnya sih tadi saya sempat ngomong di sana, Bu, nggak usah banyak konsumsi gula. Ibu minum air tawar, minumnya di depan saya udah pasti manis, saya bilang. Ya, iya, jadi nggak usah perlu pakai gula-gula lah, gitu. Di depan saya udah manis seperti itu, gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak calon lurah ya. Amin ya. Baik Bapak Ibu, untuk kata sambutan selanjutnya yang terakhir yang akan dibawakan oleh Ketua Fakta Indonesia yaitu Bapak Tigor Asas Nainggolan. Untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih Siska, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak RW, Pak Sukarya, ya sudah mau ketempatan di sini sama ibu-ibu semua. Lalu terima kasih ke Pak Sabto, mewakili lurah, tapi nanti mau jadi lurah. Kita doain jadi lurah kan? Ya gitu. Ya, jadi terima kasih buat Pak Sabto yang juga sudah mau hadir. Terima kasih ke Dr. Desi di sini yang sudah datang juga. Jadi terima kasih buat bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu yang sudah mau hadir. Jadi kami dari Fakta, Forum Warga Kota Indonesia. Saya sendiri sebetulnya tetangga sebelah saya. Tinggal saya di sebelah. Warganya Pak Sabto juga tapi di sebelah, di Sengon 3. Tinggal nyebrang. Ya, tapi saya tinggalnya sekarang di Pondok Jati. Nah, ini masih Kecamatan Matraman lah ya. Gimana? Yang ada pohon mangganya, arum manis, mangga arum manis. Betul Pak Jaja. Jadi gitu, jadi saya senang bisa datang ke sini jadi tahu gitu ya. Ini menurut saya sih kampung KTR pertama, salah satunya di Kecamatan Matraman. Ya, salah satunya di Kecamatan Matraman. Jadi selamat buat teman-teman di sini warga. Terus kemarin dapat ini penghargaan ya, waktu Kampung KTR Award ya. Nah, jadi itu serius gitu loh. Jadi itu serius, sesuatu yang serius kita jalanin pasti punya hasil. Paling enggak buat kesehatan kita gitu. Saya mau bilang Fakta juga memang membuat juga kampung tanpa rokok ada di Penas, ada di Kampung Makassar, terus di yang Jakarta Utara yang dalam proses ya Pak Anca ya, di Koja. Dulunya Fakta itu hanya Jakarta, tapi karena pelayanan untuk kampung KTR-nya banyak sampai ke beberapa daerah, kemarin makanya banyak ya. Kemarin pesertanya berapa kampung KTR-nya Pak Anca? Kampung KTR World, 64 kampung. Sebetulnya sih ada 260-an kampung KTR di Indonesia. Ya. Nah, tapi kemarin yang ikut 64 itu juga dari seluruh Indonesia. Itu menandakan ada kesadaran yang bagus dari masyarakat. Ngebangun kampungnya menjadi kampung KTR. Nah, ke depan kita juga mau bangun lagi, tingkatkan lagi kampung KTR-nya menjadi kampung sehat tanpa rokok. Gitu. Kenapa sehat? Tadi udah disinggung oleh Pak Sabto tadi. Kita nggak perlu minum-minum yang manis-manis karena kita sudah cukup manis. Jadi nggak perlu pemanis tambahan, ya. Kita sudah cukup manis gitu loh. Yakin aja gitu, percaya diri gitu kan. Karena itu akan lebih sehat kata Pak Sabto. Memang iya. Jadi kita mau coba nanti ngobrol bersama-sama di sini banyak teman-teman. Ada teman dari CISDI nanti narasumber selain Dr. Desi, ada teman dari YLKI juga. Kita akan ngomong dampak buruk atau bahaya dari minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Artinya gini, berpemanis itu kalau kita lihat minuman apa, teh sistri, teh apa gitu. Ya, terus juga minuman-minuman yang lain. Minuman-minuman ringan katanya.
ya minumannya ringan tapi akibatnya berat. Ya kayak minuman soft drink itu kan dibilangnya minuman ringan, sebetulnya bahayanya berat. Kayak saya sebut aja merek gitu ya. Kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite itu nanti akan diperagakan juga, disampaikan juga oleh teman-teman. Nah, kita juga sudah keliling beberapa kampung. Terakhir di Kampung Cinta ya. Di daerah mana Pak Anca, Kampung Cinta? Oh, nah, Jagakarsa. Kita juga dampingi di sana, di Jagakarsa. Nanti kita juga bisa bikin praktek. Makanya tadi saya ngobrol sama Pak Sabto, kita bikin dari kelurahan saya bilang. Ya Pak ya, kita bikin. Gitu. Supaya ini kampung ini juga berkembang nanti. Jadi dari kampung KTR RW 06 punya anak banyak gitu loh Pak Karya. Di RW-RW lain Pak Sabto. Nah kita akan coba itu. Ya. Jadi kampung ini jadi lebih sehat. Gitu. Karena kesehatan itu tergantung kita, Ibu Bapak. Bukan tergantung Pak Sabto. Bukan tergantung saya. Bukan tergantung Pak Karya RW. Bukan. Tergantung kita. Makanya ini ada program kegiatan keliling kampung seperti ini gitu loh. Supaya membangun. Di samping itu, supaya kita sehat, kita juga lagi mau dorong melalui pemerintah nanti ada kebijakan atau aturan tentang cukai. Ya, cukai pungutan tambahan biaya yang nanti dilakukan oleh pemerintah, cukai itu gitu ya. Semacam pajak tapi bukan pajak gitu ya. Nah, jadi nanti ada cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan gitu. Ya. Jadi kayak minum kopi saset itu bukan kopi sebetulnya. Itu isinya sirup itu sama gula. Nggak ada, itu cuma rasanya aja kopi gitu loh. Iya, perasaan doang dikasih. Ya. Kalau kopi asli kita mendingan beli kopi sendiri gitu kan. Nah, giling sendiri gitu. Banyak di Pasar Mester. Lebih murah malah. Lebih sehat. Jadi nanti ada cukai supaya ada tambahan harga. Maksudnya pemerintah adalah maksud kita supaya orang juga mikir gitu kalau mau belanja itu gitu loh. Lebih bagus belanja yang lebih sehat gitu. Jadi nanti minuman-minuman yang dalam kemasan yang pakai pemanis itu kita akan dorong bersama pemerintah, ada cukai nanti. Seperti rokok, betul Pak Sabto. Jadi ada cukai juga gitu. Supaya jadi berat kan. Dulu kan saya masih ingat di Samsu paling 750.000 ya. 750 perak ya Pak ya. Sekarang satu batang udah 2.000. Nah, jadi naik deh kan. Nah, itu juga nanti gitu. Mungkin kayak minuman saset gitu ya. Saya kemarin nganterin istri saya ke Palmeriam gitu. Nanya minuman apa? Kopi saset gula aren top itu. Nah, satu renceng itu 11.000. Wah, murah banget kan? Lagi tren kan? Nah, ini kalau kena cukai dia akan tambah lagi. Jadi ada beberapa kebijakan yang akan kita dorong bersama pemerintah adalah satu, akan ada cukai buat minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK, serta ada namanya keliling ngobrol seperti ini supaya tahu dampak buruknya tadi yang seperti dikatakan Pak Sabto gitu dari minuman berpemanis dalam kemasan. Ya, jadi saya mau katakan nggak usah pakai pemanis, Bapak Ibu, kita sudah manis, gitu aja. Terima kasih. Iya, yang botol tadi, yang minuman ringan katanya kan, kayak Fanta, Coca-Cola segala macam. Terus apalagi susu apa namanya, susu kental manis katanya kan, Yakult juga bio minuman sehat katanya. Tapi ternyata itu juga salah juga. Saya keluarga hobi banget minum Yakult. Ternyata begitu tahu ini jadi mikir juga. Ya tinggi. Padahal sih murah ya, 9.000 satu deret kan. Gitu loh. Jadi kadang-kadang juga kita beli karena kasihan juga yang jual ibu-ibu yang sering naik sepeda gitu kan. Gitu. Nah ini nanti ada kebijakan-kebijakan seperti itu Pak Sabto. Kebijakan cukai, kita juga ada kebijakan semacam turun ke masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahayanya minuman berpemanis dalam kemasan. Gitu. Karena memang banyak sekarang yang sakit gula itu bukan cuma yang tua-tua, ya, yang muda-muda kayak kita juga Pak Karya ya, itu banyak yang kena, gitu loh. Banyak yang kena, gitu. Anak saya tahun berapa ya, kecelakaan terus mau operasi kan, abses, gulanya tinggi. Anak saya waktu itu baru semester 2, Pak Karya. Anak gulanya 190.
Jadi disuruh turunin dulu gulanya. Gitu. Terus dokternya ancam, kamu kalau nggak bisa nurunin bahaya nih kata. Udah 190 gulanya. Ya, jadi kayak gitu. Anak-anak zaman sekarang karena ya lihat aja pola makannya seperti apa gitu kan. Ibu-ibu tahu sendiri kan. Gitu. Nah, online. Itu penyakit itu emang beli online gampang betul ya. Nah, itulah nanti kita akan ngobrol di sini ada beberapa teman yang akan memberikan informasi dan masukan. Saya usul nanti kita bikin lagi Pak di kelurahan. Kita sosialisasi tentang bahaya MBDK gitu Ibu ya di kelurahan sambil nularin kampung sehat tanpa rokok ya Pak Karya. Fakta siap bantu. Gitu aja. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Selamat siang. Salam sehat. Terima kasih Pak Tigor untuk atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sosialisasi yang akan nanti dibawakan moderatornya oleh Kak Gloria. Waktunya kami persilahkan Kak. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan semuanya. Kita akan memasuki sosialisasi ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Siska. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, saya berharap dengan tampilan saya yang seperti coklat ini makin manis ya. Jadi, jadi ya sudah manis. Jadi makin melek, nggak perlu ada doping manis-manisan lainnya ya. Itu yang pertama. Jadi saya mau mengucapkan selamat pagi buat Pak Sukarya. Ya, lalu buat Bang Tigor tentu saja dan teman-teman Fakta dan tentunya calon lurah ya tadi ya. Pak Sabto ya terima kasih. Oke. Ya kita akan mendoakan bersama. Di sini tidak ada upaya kampanye, Pak. Namanya doa beda sama kampanye. Baik. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Tigor, tujuannya mungkin agak berat ya, dibilangnya sosialisasi, tapi mungkin kita bilang saja klinik diskusi seperti itu ya. Jadi ini klinik diskusi agar kita sama-sama bisa memahami dampak dari minuman berpemanis khususnya dalam kemasan. Karena tadi sudah disinggung pertama ada dampak diabetes, tapi juga ada dampak terhadap penyakit kardiovaskular Bapak Ibu. Jadi yang stroke sampai jantung itu juga disebabkan tidak hanya oleh rokok, tapi juga oleh minuman berpemanis. Nah, untuk itu dalam diskusi kita pagi hari ini, teman-teman dari Forum Warga Kota itu menyediakan 3 narasumber yang dijamin Bapak Ibu sekalian bisa banyak bertanya untuk membuka perspektif dan syukur-syukur dari kampung KTR bisa berkembang menjadi kampung bebas kampung sehat ya Pak ya. Ya, kampung sehat tanpa rokok bisa ada tambah 1 klausul lagi. Jajanan-jajanannya juga dipastikan karena kita perlu membiasakan untuk melihat komposisi makanan. Itu kan jarang ya orang sekarang beli boba-boba, es teh manis itu nggak ada komponennya, kita nggak tahu gulanya berapa persen. Nah itu yang akan kita bahas lebih dalam pada diskusi pagi hari ini. Saya akan langsung mengundang dan menyapa setiap narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin boleh halo-halo dulu ke peserta yang ada di rumah ini dan yang melalui virtual. Mungkin yang pertama kepada penggagas Kampung KTR, Dr. Desi Safitri. Selamat pagi. Halo, pagi. Halo, Kak pagi. Gloria. Bapak mungkin bisa ke sini atau dada-dada, Oh, Bu Dokter. dadah. Baik, nanti kita akan ngobrol dengan Dokter Desi ya. Ya. Lalu yang berikutnya ada perwakilan dari YLKI. Kelihatan ini Bu Yuni. Ya, Nah, ini selamat halo. pagi Ibu dan Bapak-bapak. Sehat semua ya. Saya senang loh kumpul di Oke, bukan dokter. Bu Dokter bisa ke sini. Saya Bu Yuni. ekonom bukan dokter. Ya, saya paling berbahagia kalau kumpul dengan warga. Senang banget gitu karena apa? Itu warga yang pengalamannya paling banyak gitu. Bisa-bisa mengkritik kami, itu senang banget saya. Itu saja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuni. Dan yang terakhir ini masih muda dari CISDI, dia adalah Project Lead Food Policy, namanya Mbak. Ini namanya lucu ya, Mbak Alvia Espressivo, bukan espresso, Espressivo, silakan Mbak Ivo panggilannya. Ya kalau espresso tapi tanpa, ini sudah manis juga, espresso. Pagi Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa diskusi bersama ya terkait cukai MBDK ini.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Ivo. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di Zoom, saya akan langsung memulai saja. Jadi di sini paparannya agak serius, jadi saya mungkin mempersilakan Bapak Ibu menyiapkan handphone, kalau nggak bawa catatan pakai handphone, karena biasanya Bapak Ibu kalau seminar udah pasti cekrek-cekrek tuh kan, paparan, slide-slide, cekrek-cekrek, yang sebelumnya cekrek-cekrek gitu kan. Jadi mungkin boleh dipersiapkan handphonenya, mana tahu ada paparan-paparan yang penting dari Dr. Desi, dari Bu Yuni, dan dari Mbak Ivo. Dan apresiasi tambahan buat teman-teman fakta, kali ini forumnya semua perempuan pembicaranya. Semuanya, jadi saya mengapresiasi sekali semua ibu-ibu nih. Jadi saya persilakan yang pertama kepada Dr. Desi, mungkin bisa langsung memulai paparannya untuk bisa mensosialisasikan kepada warga kira-kira kenapa sih kita patut waspada atau mengendalikan konsumsi minuman berpemanis yang juga yang ada dalam kemasan. Silakan Ibu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua dari Fakta, Pak Tigor dan tim dari YLKI, dari CISDI, dan ada calon Pak Lurah 1. Ya. Mudah-mudahan jadi doa ya Pak Sabto ya. Pak RW yang semakin menjadi artis nih di lingkungan Matraman dan sudah nasional ya Pak ya. Sering jadi artis dan saya selalu dikabarin lagi syuting nih. Ya. Ini besok lagi dari ini lagi. Udah. Oh iya. Dan Ibu Kader, Ibu PKK yang selalu mensupport semua kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah saya juga senang hari ini ada kegiatan ini yang sebenarnya sudah lama kita coba inisiasi agar kibar kita ini dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi. Biar sekalian untuk edukasi tentang adanya wilayah kampung bebas asap rokok di wilayah Matraman, terutama RW 06 ini. Walaupun Pak Tigor mungkin di wilayah ini yang paling luas ya. Wilayah kita yang terima kasih sama Bu Widi yang sudah memperkenankan tempatnya untuk dijadikan tempat kita bisa berkumpul, mungkin menjadi wadah tempat edukasi buat warga. Saya mungkin mewakili teman-teman di Puskes juga yang mendampingin Bapak Ibu dari awal pembentukan, berharap ini bisa jadi contoh nantinya untuk RW lain di Matraman, Jakarta Timur, dan juga tentu DKI juga semuanya agar makin banyak kampung bebas asap rokoknya. Dan ini juga kabar-kabarnya nanti 2024 juga akan ada awardnya DKI nanti, mudah-mudahan ya. Dan RW 6 yang jadi pelopor harusnya tetap di atas gitu ya. Pak RW ya, karena katanya nanti mau ini Pak Tigor mau perluasan, sekarang kan baru 4 RT. Nih kebetulan nih Pak RW kan udah perpanjangan masa jabatan ya, nah ini mau RW 6, ya Bu ya, setuju ya Bu ya? Semua RW 6-nya nanti ya. Saya senang sekali di sini Pak Tigor, walaupun yang mendampingin kita nih, yang support kita Pak RT-nya pun sebenarnya masih struggle dengan dirinya, masih ada juga nih yang merokok, tapi mendukung kegiatan ini untuk tanggung jawab kita melindungi warga kita. Ya, nggak masalah asal jangan merokok di wilayah ini, karena ketentuannya di sini tidak boleh merokok di wilayah kita. Dan ini adalah salah satu masalah kesehatan yang menjadi pemicu berbagai macam penyakit, terutama ini yang kita menyangkut yang namanya penyakit PTM, penyakit tidak menular. Dan ini warga kita semuanya juga udah rutin melakukan kegiatan yang namanya apa Bu? Posbindu. Tujuannya adalah untuk screening kesehatan, untuk mendeteksi faktor resiko apa yang dipunyai oleh warga kita, yang tentunya tujuan kita mendeteksi adalah untuk bisa mengendalikannya. Salah satunya adalah tentu masalah rokok dan apalagi Bu? Kalau di Posbindu itu apa Bu? Yang terkenal apa Bu? Cer? Kok lupa Bu?
Slogannya Posbindu PTM apa, Bu? Cerdik, cek kesehatan secara rutin di Posbindu, enyahkan asap rokok, ini kita udah berproses ya. Terus rajin olahraga. Yang ketiga, diet seimbang. Oh iya, harusnya ada door prize-nya ini. Istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Ini RW 6 udah mulai masuk ke E ya. Kalau cek kesehatan secara rutin itu di Posbindu masing-masing ya, udah jalan ya. Enyahkan asap rokok, ini sudah kita mulai lagi nih di RW 6. Dan ini nih sesuai dengan program kita hari ini, kita masuk lagi ke yang poin yang ketiga. Apa tadi? D. Diet seimbang. Diet itu salah satunya ada dikontrol ini. Masalah GGL. Apa itu, Bu? Banyak banget istilah nih. GGL. Gula, garam, lemak. Dan kalau langsung banyak-banyak kayaknya pusing deh. Sekarang ini yang kita fokuskan dulu ke masalah gula aja dulu ya. Ternyata gula, garam, lemak itu harus dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi akan berbahaya bagi kesehatan kita. Mungkin pernah lihat 415, pernah nggak gambarnya? 415. Garam itu maksimalnya 4 sendok makan. Gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, gula 5 sendok makan. Kita udah perhatiin belum? Sepertinya belum deh. Ya, termasuk saya juga kadang-kadang lupa. Jadi di sini kita akan diminta lebih aware, lebih perhatian tentang masalah makanan kita. Terutama nih yang di kemasan. Di kemasan sebenarnya ditulis, cuma tetap tidak jadi perhatian ya. Apalagi yang tidak ada labelnya. Makanan anak-anak sekarang apa? Minumannya apa? Iya, masih mending yang udah ada keterangannya, yang nggak ada, yang dibeli online. Ya, banyak yang nggak disebutkan kadarnya kan. Sementara yang disebutkan kadarnya aja kadang-kadang kita nggak peduli. Kita nggak terbiasa membaca label makanan, komposisinya. Ya nggak kelihatan lagi. Terus ya udah makan aja deh gitu ya. Karena kelihatan makan aja deh gitu ya. Jadi tujuannya dibikin kan biar kita tahu. Ya. Coba perhatiin, terutama sih di minuman. Rata-rata minuman itu teh botol atau pokoknya menu kemasan, walaupun mungkin susu kemasan ya, rata-rata itu di 17 ke atas komposisi gulanya. Sementara batas gula yang diboleh di kita itu sehari berapa? Tadi kalau pakai sendok berapa? 4 sendok. Kalau kita compare ini ke gram, kira-kira berapa gram? 50. Kalau 1 teh botol 17, minum 2 teh botol udah berapa? 34. Belum lagi yang gula dari nasi, gula dari kue, gula dari yang lainnya. Jadi memang ternyata kalau kita hitung-hitung kita mengkonsumsi gulanya lebih dari standar yang boleh kita minum. Nih tadi pagi kebetulan nih Pak, biasanya saya juga minum Yakult juga, minum-minum aja. Tadi iseng tuh. Berapa ya? Dilihat botolnya emang nggak kelihatan nih, susah. Kecil banget. Kebetulan saya belinya yang gede. Oh, ternyata ada yang tulisannya 1 botol kecil itu gulanya 10. Hah? Iya, yang sekecil itu ini 10. 10 berarti udah memenuhi 1/5 dari kebutuhan. Iya, kalau anak kita satu ngambil Yakult, terus diambil lagi susu ultra, terus diambil lagi teh botol. Tapi memang kenyataannya begitu kan? Nah, mungkin di sini perlu kepedulian kita untuk mengingatkan mungkin diri kita juga masing-masing, keluarga kita,
tentang bagaimana kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Karena tentu akan dampak ke kesehatan. Kita lihat aja remaja-remaja kita. Rata-rata yang kelihatan langsung apa? Obesitas. Dan kalau dilakukan pemeriksaan secara lebih lanjut, kebanyakan kita anggap obesitas kan biasa aja. Kebetulan kemarin beberapa waktu yang lalu di wilayah saya ada pasien terdiagnosa gangguan metabolik masih umur 10 tahun. Saya sampai dia kebetulan ditangani di RSCM sampai di kunjungan ke wilayah dan datang kita sampai ini. Kenapa bisa ketahuan dia sindroma metabolik? Sementara kita ibu-ibu aja sebenarnya udah banyak nih, tapi nggak ketahuan. Kebetulan si anak periksa ke RSCM dan dijadikan objek penelitian. Kebetulan aja, artinya ya mungkin sebagian orang merasa nggak enak dijadikan objek, tapi justru dengan itu akhirnya si anak diketahui faktor-faktor yang sudah ada di anak itu, yang kalau kelihatan kasat mata cuma obesitas, ternyata ada sindroma metabolik itu udah ketahuan dia berisiko hipertensi, DM, udah ketahuan. Kalau ketahuan lebih cepat harusnya bisa diintervensi. Nah, untuk kita tentunya yang pertama sekali kembali ke cerdik tadi, tetap kita rutin cek kesehatan di Posbindu ya. Semuanya Posbindu mudah-mudahan udah berjalan. Enyahkan asap rokok, insya Allah Pak RW akan meluaskan lagi wilayahnya ke semua RW 6 dan Kayu Manis Matraman. Ya Pak calon lurah. Ya. Terus kita mulai peduli dengan aktivitas fisik, olahraga mungkin di kalau memang di sini mungkin kan bisa juga mungkin rutin di sini olahraga, dan yang mulai kita peduli adalah dengan pola makan kita, diet seimbang. Salah satu yang mungkin kemarin kurang-kurang kita perhatikan, mulailah kita perhatikan makanan yang kita makan. Yang ada labelnya, jangan lupa baca labelnya. Kalau yang nggak ada labelnya harus lebih hati-hati. Apalagi yang manis banget. Coba aja beli jus. Pernah ngelihat orang bikin jus yang di jalan-jalan tuh enggak? Gulanya berapa? 2 sendok, 3 sendok. Ya, sementara kebutuhan kita maksimal 5. Beli jus dengan 3 sendok di rumah, bikin teh pagi sore 2 sendok. Udah berapa gulanya? Ya. Jadi alhamdulillah dengan pertemuan ini membuka wawasan kita, membuka kepedulian kita. Mudah-mudahan kita makin peduli dengan kesehatan kita. Kampung kita tidak hanya kampung bebas asap rokok, tapi juga menjadi kampung yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Desi. Semoga tadi semua dicatat Bapak Ibu, karena kembali saya ingatkan kita ada door prize. Door prize-nya ada 5. Kunci mobil, kuncinya doang. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga udah dikasih kunci. Bisa dilirik sebelah sana, saya nggak menyebar misinformasi, hoax itu udah dikotak-kotakin ya. Udah ada, iya, udah dibungkus kado, jadi pasti ada door prize-nya. Jadi door prize-nya nanti akan diberikan kepada 3 penanya terbaik dan 2 yang berhasil menjawab kuis. Jadi tadi cerdik dicatat ya, makanya saya catat loh dari tadi Dok. Karena saya juga ngincer, ngincer door prize. Saya moderator tapi saya punya hak dong ngincer door prize. Jadi saya nyatet dari tadi apa sindrom metabolik, cerdik apa, terus tadi komposisi gula garam berapa udah saya catat Dok. Semoga Bapak Ibu lain juga ikut mencatat. Kalau enggak kalah sama saya. Yang berikutnya kita akan langsung mendengarkan paparan ini dari perspektif yang masih sama dari kesehatan juga, tapi mungkin dari sisi regulasinya. Sehingga nanti kita bisa langsung masuk kenapa penting untuk kita mendorong adanya dan mendukung itu adanya cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan. Jadi berikutnya kepada Mbak Alvia Espressivo, benar ya? Espressivo, Mbak Ivo dari CISDI, Food Policy bisa dan memberikan pemaparannya. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Gloria. Mungkin ini ada contekan ya kalau saya tadi sebelumnya dari Dokter Desi udah banyak menjelaskan ya terkait kesehatan. Jadi kalau dari saya nanti juga menjelaskan lebih dalam lagi kali ya, bukan lebih dalam, mungkin ya lebih supaya pesannya itu lebih tersampaikan lagi gitu. Kemudian juga dari segi cukainya, kenapa kita harus menerapkan cukai MBDK ini. Nah,
Oke, yang pertama mungkin kita bisa langsung saja ya ke slide selanjutnya. Mungkin lebih dasarnya lagi kenapa kita harus membatasi konsumsi gula tambahan ya. Karena sebenarnya kalau gula itu kan asalnya dari karbohidrat. Karbohidrat itu contohnya macam-macam. Ada nasi, ya mungkin yang selain nasi mungkin roti tawar juga yang sering kita makan. Atau kalau ada yang sering makan sereal atau oats gitu ya. Sereal itu tapi juga agak-agak harus diperhatikan juga karena ada sereal yang manis misalnya. Biasanya kan kita juga beli buat misalnya anak juga lebih suka ke situ gitu. Jadi karbohidrat itu sebenarnya sumber energi gitu. Tapi harusnya sumber energinya cukup dari yang sudah kita makan di makanan sehari-hari, betul. Nah, makanya itu sebenarnya kita butuh tapi hanya sebatas yang di makanan pokok aja. Lanjut saja. Nah, ini contohnya ya untuk karbohidrat itu ada dua, ada yang sederhana, ada yang kompleks. Yang bagus itu yang kompleks. Kenapa? Kenapa kompleks itu bagus? Karena sebenarnya yang kompleks itu dia apa ya istilahnya energi itu dia diserap di dalam tubuh untuk dijadikan energi dan dilepaskan itu pelan-pelan gitu. Jadi gulanya tuh nggak langsung naik di dalam kadar darah kita gitu. Sedangkan kalau sederhana namanya juga sederhana. Dan bentuknya pun juga sederhana, gula pasir contohnya, atau misalnya permen, kue, biskuit, pokoknya yang semua yang mengandung gula di situ tuh sebenarnya sederhana. Nah, kenapa sederhana atau yang tambahan itu kurang baik gitu kan? Karena dia langsung dilepaskan ke dalam darah gitu. Jadi misalnya kita makan gula atau minuman berpepanis gitu ya, kopi, saset misalnya. Itu setelah kita minum tuh gulanya langsung gampang banget dilepas ke dalam darah gitu. Jadi yaitu yang dinamakan gula darah, kadar gula darah tuh di situ dan kalau misalnya cepat itu dia kurang bagus gitu. Dan juga kita ngerasanya mungkin kayak misalnya minum gitu kan, itu juga nggak gampang kenyang kan, karena dia langsung masuk ke dalam darah. Kalau misalnya nasi kan masih dicerna dan dia perlahan-lahan gitu energinya dilepaskan. Ini dasarnya aja sih, semoga bisa lebih lebih ada gambarannya ya kenapa kita nggak boleh gitu terlalu banyak gitu Bapak Ibu. Lanjut aja ini yang tadi. Nah, ini udah diulang-ulang ya, udah hafal nih kayaknya Bapak Ibu untuk konsumsi gulanya ya berapa gitu. Yaitu 50 gram. Mungkin lanjut aja bisa kita langsung kali. Nah, ini dia yang tadi kan, karbohidrat itu mungkin sebenarnya 45 sampai 65% kalori harian. Di sini Bapak Ibu udah familiar dengan isi piringku belum? Pasti familiar kan harusnya. Karena kayaknya udah banyak award nih, bagus-bagus. Nanti kita ulang lagi nih. Mungkin lanjut? Nah iya, contohnya udah disebut-sebut berkali-kali dan ya udah itu saset, Yakult kayak udah sering disebut ya dari tadi kayaknya juaranya di situ. Terus ada teh juga dalam kemasan kaleng, pokoknya segala sesuatunya nggak harus yang langsung di minum tapi yang diseduh pun juga mengandung gula juga kan di situ. Yakult nih kayaknya memang jadi bintang nih kali ini. Mungkin lanjut dulu. Soda tuh banyak banget sih, soda banyak banget juga di justru paling banyak hampir kayaknya paling banyak soda sih biasanya pada umumnya yang sampai 30 atau 40 gram sendiri ya biasanya. Nah, penyakitnya apa aja ya sebenarnya berbagai jenis ya. Tentunya resikonya pasti akan meningkat gitu. Penyakit-penyakit ini ada diabetes, obesitas, jantung, hipertensi, penyakit tidak menular. Sebenarnya dan juga perlu juga ya tadi Dokter Desi juga sudah menjelaskan selain mengurangi gula gitu juga olahraganya itu yang penting juga kan karena sebenarnya kalau tidak diimbangi juga sama olahraga 30 menit sehari ya minimal itu juga resikonya juga mungkin juga nggak akan maksudnya resikonya juga tetap bisa meningkat gitu tanpa adanya olahraga. Lanjut. Nah, ternyata memang ada banyak ya resiko-resiko ini kalau misalnya kita di lingkungan kita sendiri pun juga banyak mengonsumsi gitu. Ada 2 dari 3 orang mengkonsumsi lebih dari 1 MBDK. 9 dari 10 orang kurang konsumsi buah dan sayur gitu. 1 dari 2 sampai 3 orang tidak aktif bergerak. Oh, siapa nih? Mungkin saya sebenarnya juga kadang tidak aktif ya, tapi ya itulah yang harus ditingkatkan ya, konsumsi buah dan sayur dan olahraga.
Ini dia isi piringku. Kalau sebenarnya untuk lebih jelasnya di sini ini sepertiga itu sayuran, sepertiganya karbohidrat, seperenamnya buah-buahan, dan seperenamnya itu protein dari protein hewani ya, atau sebenarnya protein yang nabati pun juga bisa, tempe, tahu. Jadi harusnya yang saya bilang di depan tadi, misalnya kita mengkonsumsi sesuai dengan isi piringku, sebenarnya kita tuh nggak butuh gula tambahan itu tuh sebenarnya nggak butuh ya. Kadang cuma kayak pengen gitu. Dan memang gula itu kadang rasanya emang adiktif ya, bikin pengen nagih gitu loh istilahnya. Jadi ya itu kalau kita udah sekalinya minum nih agak susah ngontrolnya nih. Nah itu yang harus diperhatikan lagi gitu. Ya. Ini tadi ya yang GGL tadi ada contekannya di sini sebenarnya. Tapi kita bisa langsung untuk ngecek mungkin di belakang di minuman dalam kemasannya itu ada informasi nilai gizi. Kita bisa lihat di situ langsung gulanya berapa gram gitu. Langsung dipikirkan biasanya langsung 30 berarti udah banyak banget nih. Padahal sebenarnya harusnya kita sebenarnya tuh nggak butuh gitu. Gula yang tambahan ya, bukan yang ada di makanan pokok itu sebenarnya nggak perlu. Tapi memang batasannya kalau udah maksimal banget itu harusnya 50 gitu. Tapi ya kadang-kadang agak kelewat ya secara tidak sadar gitu ya, Dok. Nah, oke, setelah kita tadi udah berkali-kali membahas kenapa ini nggak bagus lah gula-gula ini. Kita bisa membahas terkait dengan program pemerintah. Ini yang masih terkait dengan diet ya, gaya hidup, gaya makan, pola makan. Gitu selama ini kita ada anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak. Terus kemudian juga ada rencana aksi dari Kemenkes, kemudian ada pedoman gizi harian juga yang tadi contohnya yang untuk asupan kita sehari-hari karbohidrat berapa, kemudian untuk protein berapa gitu. Kemudian ada germas juga. Mungkin germas tuh juga sering ya digaungkan ya di sini, sering disosialisasikan juga ya Pak Bu. Jadi ya sebenarnya ya itu sih, selain rokok tadi, makanan, olahraga itu sebenarnya yang pokok ya. Lanjut. Nah, oke. Kenapa kita harus menerapkan cukai MBDK gitu? Karena sebenarnya yang pertama, sebenarnya udah banyak kan, contohnya tadi ada germas, ada pembatasan asupan gula, garam, lemak contohnya. Tapi kenyataannya tuh yang obesitas, yang diabetes itu meningkat gitu. Udah meningkat mungkin 2 kali lipat ya dalam beberapa tahun terakhir gitu. Dan juga konsumsinya itu juga meningkat gitu. Dari mungkin sekian 10 tahun terakhir tuh konsumsinya benar-benar langsung naiknya gini gitu. Jadi karena kita secara individu atau di level kita masing-masing gitu, cuma dikasih contoh ya udah germas gitu. Kadang kan juga kayak nggak dicekin satu-satu kan, siapa yang germas, siapa yang enggak gitu. Maka dari itu perlu adanya kebijakan yang lain gitu, yang sifatnya mungkin lebih bisa diterapkan secara finansial gitu di masyarakat. Yang mana yang efeknya ya langsung, kita nggak perlu ngapa-ngapain ya udah langsung ada gitu di harganya yang naik gitu. Atau sebenarnya selain itu juga ada pengaturan lokasi dan jam tayang iklan produk MBDK gitu. Mungkin pas kalau misalnya jam-jam tertentu yang nggak pas banyak orang, banyak nonton gitu misalnya. Atau juga bisa mereformulasikan produk jadi yang lebih sehat gitu. Jadi penerapan cukai itu misalnya di harganya, misalnya pemerintah minta harganya naik. Mungkin nanti dari industri gitu kan juga bisa menyesuaikan, misalnya gulanya yang diturunin gitu supaya harganya sama gitu. Karena kan kalau harganya naik setiap kadar gula tertentu kan berarti harus disesuaikan ya kadarnya supaya harganya tetap gitu. Jadi sebenarnya ada implikasinya supaya kita langsung gitu. Mungkin selanjutnya agak banyak ya. Ya ini dari Bu Menkeu aja sih bahasan terkait dengan cukai MBDK ini yang mulai muncul ya 2020. Kemudian juga kemarin sempat juga kan karena hal ini tuh terjadi karena ya ada tadi diabetes yang meningkat. Kemudian juga ada cukai rokok juga, jadi sekarang mulai banyak diperbincangkan juga ya cukai MBDK ini, mungkin akan bisa lebih efektif juga nanti. Nah ini dia, edukasi itu nggak cukup karena ya harusnya kalau kenapa edukasi nggak cukup ya simpel aja karena
kalau misalnya cukup berarti harusnya diabetes sudah nggak ada gitu, udah turun gitu maksudnya. Atau sama gitu, nggak ada peningkatan, tapi kenyataannya memang sangat meningkat gitu. Nah, sedangkan dari WHO, dari Organisasi Kesehatan Dunia ya, 20% kalau kita menerapkan cukai MBDK itu bisa menurunkan kurang lebih konsumsi MBDK sekitar 24% gitu. Jadi adanya kenaikan cukai itu juga bisa menurunkan karena misalnya ada harganya naik, terus mungkin yang beli berkurang atau juga harganya naik mau beli jadi mikir-mikir, waduh kalau mahal mungkin gulanya banyak juga nih gitu. Karena kan sistem cukai kan gitu kan, semakin mahal berarti semakin tinggi gulanya harusnya harganya semakin naik gitu. Nah, jadi di 49 negara udah banyak banget sih, di Asia Tenggara pun juga udah ada ya. Ini ada contoh-contohnya sih yang udah menerapkan. Ada di Amerika Latin, di Amerika, kemudian di Meksiko, ada di Inggris juga, tuh semua udah mulai menerapkan cukai MBDK ini. Dan sebenarnya juga di sana juga mungkin kalau di luar akhirnya lebih ke menurunkan kadar gula juga ya. Ada yang dengan supaya menjaga harganya gitu, gulanya tetap sama gitu, tetap agar harganya sama gulanya dikurangi gitu. Jadi dan ini pun kebijakannya juga udah ada hasilnya juga dalam mengurangi konsumsinya. Mungkin selanjutnya. Ya, ini tadi ini ngulang aja dari yang contoh di Inggris gitu, benar-benar akhirnya ngurangin. Jadi ini ada contohnya sih beberapa yang awalnya yang di atas nih yang gede kan. Ini awalnya sebelum dikasih cukai. Terus ini bawahnya tuh setelah ya, mungkin yang ini sama. Cuma yang ini gede banget jadi segini gulanya. Ini kandungan gulanya ya. Terus ini dari 15 jadi 7, 6,9 jadi 4, 6,6 jadi 5 gitu. Jadi mungkin juga kita bisa kalau misalnya beli gitu juga mungkin juga nggak jadi cuma kurang manis gitu, atau mungkin bahkan kadang nggak ngerasa juga kan, karena itu emang manis banget kan semua minuman-minuman ini. Nah, ini sebenarnya CISDI dan koalisi juga ya, terutama CISDI pada awalnya kita juga ada forum yang juga mempertemukan organisasi juga terkait ini. Oke, ini terakhir dari paparan kami. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya kalau masih ada hal yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Kembalikan ke Mbak Gloria. Terima kasih Mbak Ivo untuk penyampaiannya yang komprehensif, banyak banget. Semoga Bapak Ibu sekalian sudah mencatat tadi beberapa materi dari Mbak Ivo. Ingat ada door prize di akhir. Jadi saya tetap mengingatkan ada door prize gitu ya. Dan sangat mungkin pertanyaannya akan diberikan dari setiap narasumber, terutama dari materi-materinya. Nah, saya jadi ingat 25 Januari kemarin kita merayakan Hari Gizi Nasional. Jadi momentum ini memang juga dipakai oleh Fakta supaya Bapak Ibu sekalian bisa memperkaya terutama dalam hal mengontrol konsumsi minuman berpemanis. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke Ibu Yuni dari YLKI untuk bisa mempertajam dari dua materi sebelumnya. Nanti mungkin Ibu bisa banyak membahas juga urgensinya dan seperti apa masyarakat perlu mendorong cukai buat minuman berpemanis dalam kemasan. Silakan Ibu Yuni. Ya, terima kasih Mbak Gloria. Selamat pagi calon Pak Lurah. Biar nggak ngantuk. Iya. Kayak gini ya. Saya tadi kan panitia menyediakan door prize. Saya juga punya loh. Nah, bagi ini di luar Fakta dan lain-lain, mereka udah tahu ya. Pertanyaannya nih buat ibu-ibu, bapak-bapak juga pasti. Siapa yang tahu kepanjangan YLKI? Tunggu satu. Oh, Pak Ero, Pak, bukan, ulangi deh, tunggu duluan ya, saya melihat siapa yang duluan. Oke, apa kepanjangan YLKI? Nah, yang pertama ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Sri, saya kasih, tenang. Jadi ada door prize di luar panitia. Mas, saya masih punya ya. Itu semoga bermanfaat ya. Saya beri hadiah yang bermanfaat buat ibu-ibu ya. Baiklah, tadi pertanyaan Mbak Gloria, ini peran masyarakat gimana nih YLKI
ya perwakilan dari masyarakat konsumen, tentunya ibu-ibu dan bapak bertanya kan, ngapain sih YLKI ngurusin masalah cukai gula dan kalau gula udah zaman dahulu juga gula diurusin oleh YLKI, tapi cukai gula ngapain YLKI ngurusin gitu. Memang Bu, diakui bahwa mau dicukain pun masyarakat pasti akan tetap minum, pasti akan mencari gitu kan. Nah, gimana caranya untuk supaya masyarakat itu peduli juga, artinya jangan sampai tidak peduli, nggak usah bodoh, pokoknya yang penting saya mau minum itu kan hak saya gitu. Oke, sekarang kita perkenalkan dulu ya. YLKI tadi Ibu udah benar, itu berdiri ya tepatnya 11 Mei 1973. Ibu, kami sebentar lagi mau 50 tahun ya. Tahun ini kami tanggal 11 Mei akan 50 tahun, dan semakin berat beban kami kalau tidak didukung oleh masyarakat. Karena apa? Sekarang zaman sudah maju ya Bu. Kalau dulu YLKI berdiri itu atas inisiatif ibu-ibu semua gitu loh. Ibu-ibu yang peduli dengan produk impor dulu begitu Bu. Kok produk impor membanjiri Indonesia, kok kita diem aja gitu. Akhirnya sekelompok ibu-ibu dulu memang ibu-ibu pejabat gitu, ibu gubernur, artinya istri gubernur, Ibu Sumarno, kemudian Ibu Lasmi Jahardi, dan mereka itulah yang menginisiasi terbentuknya YLKI. Jadi ibu-ibu tuh memang YLKI dibentuk dari ibu-ibu gitu loh. Makanya saya kenapa senang kalau bicara di depan warga khususnya ibu-ibu, karena memang dulu inisiatifnya ibu-ibu. Oke. Oh, bapak-bapak ini nggak bias gender ya Pak, bapak-bapak yang mensupport gitu loh. Kenapa Pak? Ibu-ibu bekerja di YLKI waktu itu saya cerita dari seniornya gitu, bahwa kalau nggak disupport bapak-bapak nggak boleh bekerja ibu-ibu gitu. Akhirnya terbentuklah YLKI. Nah, ini pendirinya ya, mungkin ini hanya pengantar dulu ya. Nah, YLKI itu sebagai anggota konsumen internasional berbasis di London sejak tahun 1974, dan kontribusi dalam perlindungan konsumen ya. Di sini pencetus dan pendorong utama RUU Perlindungan Konsumen sejak era 1980. Oke, lanjut. Mungkin kalau ini, nah di sini strategi YLKI diawali oleh perjuangan tadi saya sampaikan, diawali kampanye cinta produk dalam negeri dari sekelompok ibu-ibu. Lanjut aja, kemudian prinsip dan nilai gerakan kami, gerakan konsumen adalah memberdayakan konsumen untuk dapat melindungi diri sendiri ya melalui informasi dan pendidikan konsumen. Seperti ini merupakan gerakan konsumen. Jadi artinya peran dari masyarakat khususnya untuk tadi kan soal cukai sudah dijelaskan oleh Mbak Ivo ya, memang di situ lebih fokus ke regulasinya. Soal kesehatan sudah dibahas oleh Dr. Desi, dan pendidikan betul, memang tidak hanya cukup pendidikan gitu loh. Mau pendidikan berapa kali pun ya, kalau tidak ada regulasi yang menentukan bahwa ini sangat berbahaya, itu tidak akan berubah gitu. Lanjut, ini lanjut aja nggak apa-apa. Saya rasa ini hanya untuk benar. Nah, sekarang saya fakta dan data ini sudah pasti kalau dari personil yang memang expertnya di tenaga medis pasti paham, dan ini mungkin ibu-ibu sudah paham gula adalah bagian dari karbohidrat yang merupakan sumber energi dalam energi utama tubuh. Kemudian minuman bermanis dalam kemasan adalah minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi bisa juga MBDK atau minuman bermanis dalam kemasan itu ada bahan-bahan tambahan lain selain gula. Lalu cukai, nah ini merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam atau yang disebut dengan Undang-Undang Cukai. Nah inilah yang sekarang kita akan dorong. Lanjut, nah di sini kebutuhan norma gula tadi Ibu Dr. Desi sudah menjelaskan, ini saya hanya menyampaikan ulang saja, ini kemudian ini juga berdasarkan data, dan ternyata saya juga baru tahu atlet ya, khususnya atlet, ternyata itu harus konsultasi dengan pelatih atau ahli gizi jika mau mengkonsumsi gula. Karena kan seperti saya juga baru tahu ya Bu, ternyata Pocari itu dibutuhkan bagi atlet. Tapi setelah olahraga, kalau nggak ngapa-ngapain minum Pocari, saya rasa mungkin itu yang berdampak. Silakan. Nah ini, kenapa YLKI kok sekarang bahas soal cukai gula? Ini kita dalam amanat
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 Pasal 4, ya kita konsumen mempunyai hak, ya, hak atas kenyamanan dari produk, kemudian keamanan dan keselamatan, kemudian hak informasi. Hak informasi sekarang seperti sekarang, ibu-ibu dan bapak-bapak perlu mendapatkan informasi yang benar. Nah, makanya dihadirkan para narasumber. Dan juga mungkin nanti informasi ketika tadi Bu Desi menyinggung soal label. Nah, nanti akan dibahas di sini ya. Lanjut aja. Nah, ini contoh minuman bermanis dalam kemasan, ini mereknya tidak saya cantumkan ya, karena nanti saya diklaim lagi. Nah, jadi ini contoh ya Bu, salah satu, tapi banyak kan dalam kemasan itu. Nah sekarang ini jangan dulu ya, oke. Tunggu. Nah sekarang saya mau tanya, kalau Ibu beli, biasanya beli di yang gampang aja contohnya ya, Indomaret ya. Misalkan mau beli minuman berkemasan, ketika mau membeli, langkah pertama yang Ibu lakukan apa? Hah? Apa? Harga yang dilihat, begitu ini harga. Oke. Hah? Expired. Iya, terus? Rasanya. Emang boleh Ibu nyobain dulu, orang belum bayar. Iya. Iya, oke. Iya. Pasti kan? Tapi benar nggak seperti itu? Ayo. Karena kebiasaan kalau saya amatin begitu ini masukin keranjang, udah. Boro-boro ngeliat, enggak. Masuk, oh saya mau minuman apa, misalkan teh botol, udah masuk, udah masuk gitu. Enggak ada yang baca Bu, saya amatin beneran. Hanya mungkin kalau ada pernah saya ngelihat anak kecil SD kelas berapa ya? Sekarang kelas berapa ya kalau yang terakhir itu saya lupa. Nah begitu, kok ini anak aku baca apa dia? Ini saya mau lihat ada ini enggak, tanggal berapa kadaluarsanya, coba itu berarti orang tuanya yang bener itu pasti gitu. Nah jadi gitu, mungkin mulai sekarang coba ketika, jadi Ibu menjadi contoh ketika datang belanja, begitu buka apa dulu, kadaluarsanya dulu yang dilihat gitu kan. Oke harga iyalah pasti, tapi kan pasti mau nggak mau kan pas kalau emang udah ini pasti beli kan. Kalau harganya mahal nggak mau mahal kan, nggak mungkin kan pas kalau pengen beli itu. Nah kemudian komposisinya seperti tadi Bu Dokter Desi bilang, lihat gitu kan. Kalau sudah mendapatkan edukasi pasti lebih cermat kan. Kalau sudah minum sekali ya udah mas, nanti sore minum lagi, malam minum lagi, enggak kan gitu. Jadi cukup kalau emang lagi kepingin ya sekali gitu. Artinya itu hak ibu-ibu dan bapak untuk mengkonsumsi itu, tapi kan ada aturan semua itu. Kalau semua itu memang kalau sesuai aturan ya nggak apa-apa kan gitu. Jadi mungkin yang penting itu ya. Kemudian ini juga biasanya kan ada label. Coba Pak lanjut Pak. Nah ini pentingnya membaca label. Kenapa nih? Ya karena konsumen wajib membaca label ketika akan mengkonsumsi pangan agar sesuai dengan kebutuhan, hak dan kewajiban. Itu kalau nggak butuh ngapain gitu kan? Apa cuman iseng aja, yang penting buat disimpan gitu kan? Cek kebutuhan. Kemudian kedua, membantu konsumen mengetahui isi produk atau komposisi. Ya, jadi gunanya label itu gitu loh. Kalau tadi kan nggak ada labelnya kan, nggak tahu itu komposisinya berapa gitu. Lalu membantu konsumen menentukan pilihan dengan pangan olahan yang lebih sehat, yang sesuai dengan kebutuhan begitu kan. Jadi tidak dilarang tapi sesuai kebutuhan. Oke, lanjut. Nah, di sini bisnis prosesnya ya, bisnis proses keamanan pangan itu biasanya memang di label itu kan tidak hanya komposisi kandungan nilai gizi, tapi juga ada SNI ya kan, ada halal gitu, biasanya begitu kan Bu. Kemudian nah ini NKV itu ini sertifikat kalau yang terdapat pada ayam ya Bu. Ibu Pak, itu YLKI juga, saya juga baru ceramah belum lama ini di wilayah saya sendiri sih, di warga saya sendiri tentang bahaya antibiotik pada ayam broiler. Itu menarik sekali. Kalau mau silakan. Karena YLKI juga sedang mendorong regulasi tentang ini NKV, nomor kontrol veteriner. Itu artinya bahwa ayam itu aman dari higienis lah gitu. Jadi artinya ayam itu memang sudah mulai proses yang benar gitu di rumah pemotongan ayam. Itu lupakan, kita lagi bicara gula. Salah satu contohnya. Nah kemudian
walaupun pangan produk UMKM tetap harus mengikuti standar. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga memproduksi ya jualan kecil-kecilan itu kan UMKM ya, itu juga harus mengikuti standar pembuatan. Artinya ya tanya dong dengan ahlinya ya. Kalau saya seperti itu contoh kandungan gulanya harus berapa gitu harus diikuti. Nah, di sini kebijakan post market control, pengawasan pasca pasar. Nah, di sini kan juga ada recall produk ya, masa kadaluarsa tadi betul, kemasannya juga harus kalau rusak ya jangan dibeli gitu kan. Nah, kemudian di sini kalau produk rusak, misalkan ibu-ibu langsung taruh atau gimana tindakannya kalau barang itu rusak? Iya. Itu menunjukkan bahwa ibu konsumen cerdas, artinya tidak hanya kritis tapi bertindak. Kembalikan. Ini tidak boleh, ini membahayakan yang lain. Bagus, Bu. Kemudian masih sering ditemukan pangan yang tercemar sehingga menimbulkan keracunan bagi konsumen. Lalu masalahnya juga tercemar, tak bisa dirasakan langsung dampaknya gitu kan. Ya contohnya kalau kita kelebihan gula kan dampaknya nanti gitu kan. Sekarang menikmati aja gitu. Itu termasuk oleh potensi cemaran antibiotik. Oke, lanjut. Selanjutnya. Nah, di sini tidak efektifnya label pada kemasan pangan, ya kan? Walaupun ada label kadang-kadang nggak efektif karena apa sih gitu kan? Ya karena ini iklannya itu lebih gencar mengalahkan labelnya gitu. Kadang-kadang iklan, ibu kan ngeliat iklan, udah langsung orang tertarik lihat iklan. Padahal itu kalau melihat labelnya gitu tidak memenuhi syarat. Kemudian minimnya label informatif. Nah tadi contohnya Pak Tigon, nggak kebaca emang iya. Saya bawa contoh produk ya Bu. Saya sendiri, ya ampun nih, boleh nggak saya lihat? Saya ambil produknya contoh bentar ya. Ya ini saya ada ini ada labelnya, ada mereknya ya, tapi memang kan nggak ada, susah cari. Nah ini contohnya ya. Nih. Kebaca nggak coba? Dari deket aja nggak kebaca, bagaimana dari jauh? Lihat. Hurufnya putih apa abu-abu nggak tahu deh. Nah ini contoh, maaf ya ini saya tidak mempromosikan produk ya. Ya kayaknya kan nggak boleh, tapi tidak ada contoh. Jadi supaya ibu tahu gitu loh. Coba kalau beli. Gitu. Gimana tahu komposisinya? Nah ini salah satu tugas pelaku usaha untuk merubah gimana caranya supaya informasi ini sampai ke masyarakat dibaca dengan jelas. Kalau baca yang nggak jelas, ibu-ibu yang udah tidak bisa, kan harus pakai kaca pembesar Bu ini kalau YLKI uji label pakai kaca pembesar. Nggak bisa begini baca. Nah kita kalau yang hari-hari beli gimana? Gitu ini saya contoh begitu saya ke ini gimana sih? Oh ini harus ibu-ibu harus tahu ini. Nah ini jadi artinya ini merupakan nanti kita berusaha untuk gimana caranya mendorong mempengaruhi pemerintah untuk menyampaikan ke produsen jangan seperti ini gitu loh. Ini sebagai contoh aja ya. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, tadi masyarakat enggan membaca label pangan ya. Mau baca aja nggak bisa ya males lah kan gitu kan. Lalu konsumen hanya terfokus pada logo halal dan tanggal kadaluarsa. Padahal komposisi itu juga penting gitu kan. Itu kadang nggak dibaca. Kemudian informasi lain belum menjadi perhatian konsumen termasuk informasinya adanya transfer. Lanjut ya. Nah sekarang, Ibu Desi lebih ngerti ya, karena memang ilmunya. Nah kalau saya ini lebih gimana menyampaikan informasi ke masyarakat, istilah less sugar atau kurang gula dan juga ada free sugar, gitu kan? Nah kan kalau beliin tadi saya juga nih ada contoh nih less sugar. Tapi emang harus dilihat gini Bu, kalau enggak kebaca. Gede sih tulisannya tapi nggak kebaca gitu. Kan kalau yang misalkan kita pingin cari, saya pingin beli minuman tapi yang less sugar gitu kan.
Kan nggak bisa asal ngambil, baca lihat dulu kan gitu. Nah, coba contoh aja sih. Nah, kemudian di sini sudah jelas klaim gizinya itu kan, membandingkan kandungan gula antara produk baru dengan produk lama. Nah, di sini kalau klaim rendah gula 5 gram per 100 gram dan jika produknya padat. Dan juga tetap perhatikan kandungan gula yang tercantum dalam tabel informasi nilai gizi. Ya, jadi di sini juga makanya saya nggak kebaca ini. Nah, terus lanjut. Nah, di sini juga ada free sugar. Free sugar saya pikir nggak ada gula. Ternyata ada gulanya, Bu. Tuh di situ. Ya kan? Masih ada gitu loh. Jadi nggak ada yang free sugar. Nah, itu 0,5. Makanya saya juga, ini kayak perlu disampaikan nih ke ibu-ibu. Karena kami juga artinya turun ke lapangan, ingin tahu free sugar seperti apa. Ternyata masih ada, dicobain masih ada lah. Dia nggak ada free-nya. Jadi ini sebagai pembelajaran buat kita bahwa kita harus lebih teliti. Nah, kemudian kalau sudah ada masalah-masalah seperti ini, coba lanjut. Nah, di sini kan tingginya minuman bermanis dalam kemasan sudah sangat mengkhawatirkan dan perlu pengendalian ketat. Salah satunya itu cukai itu, gitu loh. Kenapa YLKI mendukung adanya cukai? Yaitu supaya terkendali. Kalau enggak, ya suka-suka aja orang, nanti juga belum tentu masyarakatnya. Walaupun juga diterapkan misalkan masa bodoh gitu. Tapi inilah tugas kita, gimana caranya supaya kita meyakinkan masyarakat dulu nih, karena regulasi pemerintah itu harus didukung oleh masyarakat. Kalau masyarakat, karena kalau kita bilang ini masyarakatnya nanti yang berdampak, kemudian masyarakat artinya enggak, misalkan setuju dengan adanya cukai, mana masyarakat kita ditanya gitu kan. Makanya kita perlu, jadi tidak hanya dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan seperti ini, lalu jadi gini, kalau saya ingat ya, biasanya kan kalau ibu-ibu tukang ngerumpi, bapak-bapak juga sih, tergantung isunya. Nah, kalau ibu-ibu ngerumpi itu kan artinya cepet kan ininya nyebarnya kan gitu loh. Misalkan ibu di sini ya, berapa orang nih, gitu kan? Kita kalau ini nanti kalau beli minuman, pokoknya baca komposisinya ya, gitu kan? Gitu. So kalau enggak nanti kita nggak tahu berapa ini kadarnya, gitu kan? Kemudian juga kita coba kurangi gula ya, gitu. Soalnya nanti kalau enggak, gitu. Lalu ternyata cukai itu penting loh, gitu. Kalau enggak dicukaikan, ya itu nanti masyarakat kita terlalu enak minum gula, kemudian akibatnya berpenyakit. Nah, kemudian ibu-ibu ini ngomong ke keluarga, terus keluarga ngomong lagi, akhirnya itu kenapa ibu-ibu itu sangat kuat itunya, dari ngerumpi itu gitu loh. Nah, iya tapi kan Pak, iya, jadi gitu. Jadi apapun ya, bapak-bapak juga sih. Tapi di sini kan nggak ada yang ngerokok. Biasanya yang ngerumpi itu ngerokok ngopi. Ini nggak ada yang ngerokok kan gitu. Jadi nanti ininya Pak ya, gosipnya gula ya Pak ya. Terutama cukai Pak, kita harus dukung cukai loh gitu. Jadi artinya kenapa kok ILKI kok ini cukai, padahal kan cukai itu kan sebenarnya membebankan konsumen kan gitu kan. Ya, tapi kan kalau tidak dicukaikan itu seenaknya aja gitu kan. Walaupun dicukai pun nanti juga masyarakat tetap aja minum seperti biasa. Nah, sekarang soal budaya nih Bu. Budaya, Kak Dosin nggak tahu ya. Waktu saya penyuluhan di Jogja, kebetulan itu isunya saya dulu isu energi. Tapi setiap saya datang ke warga-warga, berkunjung ke rumah warga, saya kunjungi satu-satu, disediakan teh manis terus. Ini gimana gitu? Sehari berapa rumah itu teh manis terus. Saya berapa hari di sana. Saya nggak mau makanya. Terus akhirnya gini. Nah katanya gini. Kenapa ke gula? Sudah budaya, karena kalau kami tidak menyediakan ini minuman manis, kami tidak menghormati tamu. Nah, budaya itu yang harus dirubah. Gitu. Nah, di sini gimana ibu-ibu kalau kedatangan tamu? Menyediakan teh enggak atau kopi? Mahal ya Bu ya, rugi ya. Kalau nyediain kopi atau teh. Tergantung permintaan, kok kayak warung. Oh gitu. Ya oke, ya.
budaya di sini seperti itu ya. Kan kalau budaya di Jogja itu enggak. Pokoknya kita nggak ditawarin main kasih teh manis dan manisnya minta ampun gitu ya. Makanya sekarang budaya harus dirubah. Artinya kita menghormati tamu iya. Sediakan teh tapi gulanya dipisah. Jadi orang mau minum gula tapi walau sebenarnya kita tidak boleh. Artinya kalau benar-benar untuk menghindari itu gula jangan disediakan. Kecuali dia minta kok nggak manis ya, pelit ya, nggak punya gula ya. Kan ada yang begitu. Nah, itu tapi ibu-ibu bisa menjelaskan bahwa kita sekarang peduli dengan kesehatan kita, bukannya saya pelit, saya punya gula gitu. Kan kalau masak pakai gula ya kan? Nah, enggak. Oke, gantinya apa, Bu? Kan biasa kata kalau ganti micin gula sama garam ya. Nah, kalau masak nggak pakai gula, nah itu dia. Jadi artinya ini yang dipersoalkan adalah ketika kita mengkonsumsi gula terlalu berlebih kan gitu ya. Seperti contoh lah pagi minum teh manis kan biasanya kan sejarahnya kan kalau yang sering minum teh manis sampai dulu yang gelasnya besar-besar kan pagi, siang, sore gitu tiap hari. Nah itu mungkin budaya itu harus mulai dirubah. Artinya gula ya sebaiknya memang kalau masih menghormati ya gulanya dipisah gitu kan. Atau kalau memang ibu sudah pede, kok nggak dikasih gula, maaf kami justru peduli kan dengan kesehatan ibu, misalkan kesehatan bapak, kami tidak menyediakan gula. Baru ibu bisa di situ untuk ya sosialisasi lah gitu kan. Itu kan jadi ada manfaatnya kan. Selain irit, efisiensi ya. Karena nggak beli gula, nggak menyediakan gula, tapi ibu punya alasan kami tidak menyediakan minuman manis gitu. Oke. Nah justru itu ajang ngelesnya gitu, ngelesnya enggak Bu, saya punya gula, cuman gitu, sebaiknya Bu gitu. Jadi bisa gitu loh. Jadi punya senjata ampuh untuk mengurangi gula kepada tamu ya. Nah, oke. Nah kemudian pengendalian konsumsi MDK akan meningkatkan konsumsi MBDK akan meningkatkan konsumsi AMDK, air minum dalam kemasan. Jadi solusinya apa sih? Kalau misalkan gini ya, ini udah dicukain, udah di minuman MBDK udah dicukai ya. Pasti kan harganya mahal kan. Coba misalkan teh botol ini 350.000 dicukain jadi 400 contohnya kan. Udah saya nggak mau beli. Bikin di rumah Bu pakai teh manis. Sama juga kan. Pasti itu deh coba biarin aja saya ya gitu kan. Tapi sebenarnya tujuan kita kan bukan itu. Tujuan kita adalah terutama YLKI kesehatan gitu kan. Bukan itu gitu loh. Artinya ya harus ada pakemnya, kalau nggak ada harus ada yang mengendalikan, kalau enggak ya sudah. Makanya kita minta ya kita sama-sama nih ya, CISDI, Fakta, YLKI gitu berjuang sama-sama untuk menggolkan cukai itu karena itu Bu, bukan karena faktor lain. Nah, tinggal nanti kita mengawasi apakah implementasinya jalan. Artinya udah misalkan cukai disahkan. Apakah gimana Bu kalau cukai disahkan, apa yang Ibu lihat? Apa yang bisa Bapak-bapak dan Ibu monitor ketika cukai disahkan? Coba apa? Harga aja, harga naik. Harga naik dari mana? Ibu nanya dari mana? Kok nih harganya naik? Bisa juga loh. Harga naik itu ada beberapa faktor loh. Ya kan? Ada kenaikan biaya raw materialnya, kemudian ada juga akses distribusinya. Itu kan bisa kenaikan gitu kan. Terus tiba-tiba nih cukai sudah naik. Ya, sudah ada. Harga naik nih. Wah, apa kira-kira yang bisa kita awasi itu apa? Gitu. Coba ayo kalau bisa kirim hadiah lagi. Nah, saya kasih clue ya. Tadi ada tuh SNI, ada halal, ada apalagi BPOM. Nah, sekarang apalagi kalau menandakan bahwa cukai itu sudah diterapkan. Apa? Sudah ada clue-nya tadi loh. Ya. Jadi kalau sudah harus ada label cukainya. Kalau nggak ada label cukainya mana tahu, bisa juga yang lain tuh ngikutin, bodo amat, saya nggak ngelekin cukai, saya tidak tapi saya tidak bayar cukai, tapi
saya masukin aja di labelnya gitu. Jadi itu perlu ya. Itu yang peran kita sebagai masyarakat itu untuk mengawasi kalau sudah ada informasi cukai disahkan, kemudian nah kita awasi nih buktinya apa cukai disahkan. Misalkan ibu beli ya itu biasa 350.000 tapi 400. Ini kena kalau nanya ke kasir ya nggak tahu lah Bu. Tapi itu yang perlu kita sama-sama menanyakan ke pelaku usaha maupun ke pemerintah ini ada apa namanya bukti bahwa sudah ada cukai itu apa selain harga naik. Gitu. Jadi tadi itu ya Bu ya, ada label cukainya gitu loh. Kalau enggak buktinya apa gitu kan. Itu saja sih dan juga mungkin ya itu apa namanya pasti beralih ke air minum dalam kemasan. Jadinya apa menguntungkan perusahaan air minum dalam kemasan. Jadi dilema ya Bu, tapi memang artinya oke lah itu sisi lain, tapi setidaknya buat kita adalah gimana caranya untuk mengurangi dan juga kalau bisa ya bukan gula tetap dibutuhkan Bu untuk energi kan kalau kita habis olahraga ya kan butuh energi kan tapi sudah segitu kan ada Bu Dokter Desi kan tahu nanti habis kadarnya gitu aja sih mungkin itu dari saya terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu silakan nanti kalau bertanya terima kasih ya Ibu kenapa sedang bertanya aja mau dapat hadiah ya Bu. Iya, ya nggak apa-apa Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ketua RT dari 012 RW 06, nama saya Ibu Pacim. Saya di sini akan menanyakan tadi tentang minum pakai gula ya. Kebetulan saya emang minum manis itu saya jarang saya. Saya mau bertanya di sini, apa itu yang apa punya penyakit gula itu ada keturunan enggak? Oh, dokter ini yang menjelaskan. Terus kalau konsumsi nasi kemarin itu kadar gulanya katanya berkurang. Apakah ya apa enggak? Bu Kalau nasi Dokter, yang baru itu ilmunya Bu kadar Dokter. gulanya katanya banyak. Bu Dokter ilmunya. Nah, itu yang saya tanyakan itu penyakit gula ini ada keturunan untuk keluarga enggak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik. Mungkin biar barengan ya Bu ya. Kita buka dua penanya lagi. Silakan Bapak Ibu biar sekalian dijawab nanti dipersiapkan oleh Bu Yuni, Mbak Ivo dan Dokter Desi. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Tadi Ibu Yuni menerangkan masalah porkari bahwa itu diminum setelah atlet-atlet itu setelah berolahraga. Tapi ada juga yang meminum dia merasa lelah dan capek, minum aja porkari. Nah, gimana pendapat Bu Yuni? Ya, ini mungkin juga Bu Dokter yang memberitahu karena memang saya juga mendapat info dari pelatih atlet bahwa memang atlet itu harus masukan natrium dan gulanya memang harus sesuai gitu loh. Beda sama kita bukan atlet gitu. Mungkin nanti Bu Dokter bisa jelaskan. Itu saya mendapat info seperti itu. Oke, satu pertanyaan. Ya, berarti Pak Sabta. Baik, makasih nih ke Bu Yuni ya. Jadi bagaimana sikap YLKI ketika mendapatkan aduan dari masyarakat terkait dengan produk-produk yang tidak sesuai dan merugikan konsumen seperti itu. Juga terkait dengan produk-produk online. Ini kan produk-produk online itu kan biasanya Bu banyak banget kan yang merugikan konsumen. Nah itu sikap dari YLKI itu bagaimana? Terima kasih. Dokter Desi dulu ya, karena pertanyaannya banyak yang tentang kesehatan nih, Dokter.
tadi berkaitan dengan karbohidrat pada nasi yang dingin, lalu juga potensi diabetes pada keturunan, sama Pocari Sweat buat yang baru habis selesai olahraga. Silakan Dokter Desi. Oke, terima kasih nih yang bertanya, berarti semangat ya. Penyakit diabetes itu adalah salah satu dari kelompok penyakit yang namanya penyakit tidak menular. Ya, memang ada faktor keturunannya, tapi sebenarnya di penyakit termasuk diabetes ya, penyakit tidak menular ini sebenarnya 80% itu lebih karena pola hidup yang tidak sehat. Artinya gini Bu, kalau Ibu sadar Ibu punya keturunan dan Ibu jaga dengan baik, itu akan lebih bagus daripada tidak ada keturunan, tapi pola makan perilakunya tidak sehat. Itu akan jauh lebih berbahaya. Ya, jadi lebih karena pola hidupnya kita. Dan satu lagi yang harus kita ingat adalah penyakit PTM ini, tadi sempat ditanyakan gejalanya, pada stadium awal itu tidak, sebagian besar itu kadang tidak bergejala. Karena itu jangan menunggu gejala. Justru kita harus melakukan deteksi dini. Makanya di warga dibentuk ada yang namanya Posbindu PTM. Untuk men-screening semua warga yang berusia 15 sampai 59 tahun untuk di-screening apakah dia mempunyai faktor resiko untuk penyakit-penyakit tidak menular termasuk DM, hipertensi untuk ditindaklanjuti. Jadi jangan nunggu gejala Ibu ya. Jadi screening setiap sekali setahun. Ini yang sudah screening PTM siapa di sini? Belum kayaknya ya. Jadi minimal sekali setahun pergi ke Posbindu, cukup sekali setahun aja, ya, untuk screeningnya itu. Kemudian untuk makan yang kita tentukan itu biasanya porsinya, bukan makan lama makan barunya. Kayaknya saya belum dapat ya Bu ya, nggak tahu nanti saya coba cari ya. Kalau makan, iya, maksudnya kalau makan pasti enak yang baru ya. Cuma kan tadi udah dijelaskan juga piringku. Yang lebih utama itu komposisinya. Makan yang kemarin juga kalau semangkok, ya. Iya, jadi yang diperhatikan adalah komposisinya. Ya, tadi kan posisi karbohidrat atau nasi itu berapa dari piring? Nasinya? Nah, ya komposisinya yang diperhatikan ya Bu ya. Sayur yang banyak. Kemudian tadi pertanyaan dari ini tentang ini ya. Lebih karena kan atlet ketika dia olahraga kan keringatnya keluar ya. Elektrolitnya keluar. Dia harus mengganti elektrolitnya yang banyak keluar. Tapi yang menjadi perhatian kita di sini adalah komposisi gulanya. Saya belum sempat melihat tuh Pocari berapa ya komposisinya ya? Ya, yang ini karena kita bukan atlet ya kita tetap sesuai kebutuhan kita. Kalau atlet kan memang kebutuhan energinya lebih banyak dari kita. Jadi kalau kita bukan atlet ya nggak mesti juga ngikutin cara minumnya atlet kali ya. Yang penting pola hidup yang sesuai sama kita. Yang harus kita perhatikan sesuai dengan fokus kita hari ini adalah komposisi gulanya. Kalau saya sering memperhatikan minuman botol itu, kemasan itu rata-rata di atas 15, bahkan kalau yang yang berkarbon itu Pepsi kayak gitu lebih tinggi lagi. Ya, bisa ada yang di atas 20. Itu yang diperhatikan. Kalau sampai di atas 20 berarti udah hampir separuh dari kebutuhan gula kita. Jadi harus hati-hati. Mungkin itu ya, Bu ya. Makasih. Menjawab pertanyaan dari Pak Sabto tadi. Ya, Bapak.
Ya, sikap YLKI ya ketika ada pengaduan gitu kan. Memang Bapak YLKI selalu mengajarkan konsumen gitu untuk berdaya. Artinya gini, misalkan kayak Bapak beli apa ya di minimarket gitu kan. Kemudian ini rusak gitu kan. Dusnya kok penyok gitu kan. Langsung ngadu kan, langsung ngadu. Tapi biasanya langsung ditindaklanjutin kalau ini. Tapi kalau sudah kadung, misalkan Bapak nyuruh anaknya, kemudian udah sampai rumah gitu, atau sudah kadaluarsa tapi dibeli sama anaknya misalkan gitu, itu harus ngadu dulu ke penjual gitu. YLKI mengajarkan seperti itu, tidak langsung tiba-tiba ke YLKI enggak. Kita memang menerima pengaduan itu, tapi setidaknya kita memberitahu kepada konsumen, silakan Anda berusaha dulu. Nah, kalau pelaku usahanya tidak respon, baru boleh ke YLKI karena sudah berupaya. Nah, itu YLKI akan menindaklanjuti ke pelaku usahanya gitu kan. Biasanya kami punya batas waktu mengirim surat ke pelaku usaha disertai dengan bukti pengadu ya, termasuk kronologis pengaduannya. Kemudian kami beri batas waktu dalam 14 hari. Kalau tidak ada respon, kami akan menindaklanjuti. Dan YLKI biasanya lebih suka mediasi, ya. Jadi mengundang pelaku usaha dan konsumen, gitu kan. Kami tidak suka, kami tidak, bukan ranah kami untuk ke pengadilan, gitu. Lebih suka selesaikan dulu, gitu. Win-win solution, gitu loh. Termasuk ini pengaduan online. Pengaduan online itu paling banyak di YLKI, gitu. Karena memang di sini kan online itu kan kita nggak tahu siapa penjualnya. Taunya platform tuh marketplace-nya kayak Tokopedia, Shopee itu namanya marketplace. Taunya ke situ. Nah, ngadunya kemana? Harus ke situ, Pak. Kan kita nggak tahu penjualnya siapa. Mungkin saya yang jual, kan Bapak nggak tahu gitu kan. Yang tahu, yang bertanggung jawab harusnya platform. Nah, itu ngadunya harusnya memang akses pengaduannya ke platform itu gitu. Nah, nanti kalau tidak ada tindak lanjut, baru YLKI bertindak gitu. Jadi artinya YLKI berupaya supaya konsumen itu cerdas, tidak hanya kritis, tapi juga bertindak, yaitu dengan cara memperdayakan berdaya dulu gitu lah. Artinya kita sebagai konsumen berusaha untuk membela dirinya sendiri dulu. Nanti setelah tidak berhasil, baru YLKI yang akan membantu gitu Pak. Dengan cara seperti itu, jadi tidak langsung datang ke YLKI, semua datang ke YLKI. Waduh, YLKI aja permasalahannya banyak banget gitu kan. Jadi kita bukannya milih-milih, enggak, tapi kita berusaha untuk konsumen menyelesaikan sendiri. Kalau misalkan berhasil kan seneng kan, oh saya bisa bela diri saya sendiri kok gitu kan, nggak ada YLKI nggak apa-apa gitu. Contohnya gitu ya. Jadi memang begitu Pak. Kami mempunyai etika-etika yang artinya tuh yang bisa tidak merugikan siapapun gitu. Itu saja Pak. Apakah cukup? Masih ada lagi? Oh, oke. Iya, Bapak kan ada dinas perdagangan, perindustrian dan perdagangan ya. Nah itu sebenarnya tugas mereka Pak. Tapi kalau menggandeng YLKI, ya senang sekali. Tugas mereka untuk mengawasi gitu loh, barang-barang beredar gitu. Jadi memang dan mereka ini kok membuka diri juga kok gitu. YLKI juga kan sering berinteraksi dengan perindustrian dan perdagangan yang kantornya di Perintis gitu. Itu kan tugas mereka membina UMKM gitu. Iya, tapi kan YLKI Pak, YLKI itu kan tidak dibayar oleh APBN. Jadi kalau pemerintah kan dibayar, tugas mereka gitu. Kalau YLKI kalau ada pengaduan, oke, kami tanyakan. Jadi tapi alurnya seperti itu Pak, gitu kan. Jadi kami memang sebenarnya juga kami kepingin ya kayak undang-undang perlindungan konsumen itu kan undang-undang transaksi. Kami kepingin adalah yang dibela kan cuma satu orang gitu yang ngadu, tapi kalau kepingin adalah walaupun yang ngadu satu, tapi mewakili semua. Pinginnya seperti itu sedang di amandemen. Gitu Pak, masih ada lagi? Dilarang.
Iya. Oh, kalau kalau udah dilarang sepertinya belum dapat informasi seperti itu ya. Artinya mungkin kalau kadarnya kan ada kadar yang memang apa diperlukan gitu, mungkin nggak apa-apa gitu ya. Jadi semuanya kan kalau over itu ya nggak boleh kan gitu kan. Seperti contoh lah kalau yang jualan ya, saya bukannya ini ya, tapi mungkin yang perlu diedukasi kayak tukang pedagang keliling gitu kan, yang menjual di sekolah-sekolah yang minuman-minuman berwarna kan sangat membahayakan. Nah, itu mungkin yang perlu dibina gitu loh. Artinya tidak melarang mereka menjual karena kan mereka juga butuh nafkah, tapi harus dibina supaya tidak merugikan gitu. Di YLKI juga pernah kok. Jadi apa artinya di waktu itu sih edukasi ke tingkat sekolah, tapi keharapannya dengan pedagang kaki lima itu dibina. Nah, itu siapa? Yaitu dari pemerintahnya lah, pemerintah DKI. Gitu aja, Pak. Ya. Terima kasih Bu Yuni, Dokter Desi. Kita masih buka 1 kloter ya Bapak Ibu. Kan kesempatannya 5 door prize, masa cuma 3. Mbak, silakan apakah masih ada yang mau ditanyakan kepada Dokter Desi, Mbak Ivo dari CISDI dan Bu Yuni dari YLKI? Ada yang masih mau bertanya, Ibu, Bapak? Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Dokter Desi. Saya ingin bertanya apa perbedaannya HDL dengan LDL? Hanya itu aja, maaf. Terima kasih. L dan LDL ya. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak, Ibu, ada yang masih mau bertanya? Silakan. Silakan, jangan malu-malu sambil angkat tangan. Habis itu buka kotak makan pelan-pelan, nggak masalah. Yang penting nanya. Ada yang mau nanya? Ada Ibu, sebelah kiri masih ada? Bapak, masih ada? Bapak-bapak belum ada yang nanya kecuali Pak Sabto. Soalnya mau jadi lurah jadi banyak nanya. Ya udah, Yang hadiah mau dari jadi saya, RW mungkin nama RW. buat saya buat Pak Sabto deh. Oh, ada Pertanyaannya satu banyak buat Pak banget. Sabto. Karena bertanya khusus untuk YLKI. Ya, terima kasih loh Bu Yuni. Ini pasti berguna buat Bapak. Baca dong. Hafalin nanti ujian keluar. Baik, Pak Sabto mohon maaf tereliminasi ya. Yang 5 Bapak udah nggak bisa lagi berarti. Mohon maaf ya Pak ya. Mana tahu salah satu punya saya ya kan. Jadi Bapak udah dapat dari YLKI. Selain Pak Sabto ada lagi Bapak-bapak yang mau bertanya? Masih ada para narasumber lengkap untuk bisa ditanyakan. Ibu-ibu masih ada? Masih ada nggak nih Bapak-bapak? Kalau nggak ada saya boleh tanya ya Bu, boleh ya. Boleh lah selalu saya terakhir. Saya mau mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak deh. Saya juga misalkan mau nanya nih ke bertiga aja nanti biar dijawab barengan. Selain yang dalam kemasan kan sekarang rame ya minuman-minuman Korea gitu ya. Minuman-minuman boba itu kan juga bahkan nggak ada labelnya tuh Bu gitu. Benar-benar kita nggak tahu dia nyamperin gulanya berapa banyak, nyampurnya berapa banyak. Itu baru boba ya, es teh banyak banget model-modelnya gitu dan itu dibelinya orang tinggal pakai handphone, ngirim lewat aplikasi gitu ya online, toto ada depan rumah, tiba-tiba anak pesan ibu, lah saya harus bayar, tiba-tiba ibunya yang cuman bagian bayar. Mungkin boleh dijelaskan apakah cukai ini juga akan membidik produk-produk tersebut selain tadi ya jenis yang udah dikasih tahu Bu Yuni, produk-produk yang memang sudah ada di pasaran. Mungkin Mbak Ivo dulu, silakan Mbak Ivo nanti bisa dilanjut ke ibu-ibu yang lain. Ya, mungkin pertanyaannya juga banyak ya yang terkait itu. Untuk cukai itu nanti ke depannya yang akan diterapkan oleh pemerintah saat ini adalah yang minuman berpemanis dalam kemasan. Tapi ke depannya lagi memang kita ingin menargetkan yang juga tidak dalam kemasan alias yang baru, yang fresh lah, yang fresh dijual seperti itu. Tapi memang sekarang memang sedikit demi sedikit untuk yang berpemanis dalam kemasan karena memang secara regulasi lebih mudah. Tetapi untuk yang harapannya dan kita semua juga harapannya untuk ke depan itu juga karena memang yang itu juga justru banyak banget ya gulanya dan kita juga nggak pernah tahu kan berapa sekali minum manis banget gitu. Terus boba itu kan juga sebenarnya juga gula ya aslinya gula tepung, wah itu udah sumber-sumber gula banget tuh yang kita juga nggak tahu berapa. Tapi memang yang kita secara dari diri kita sendiri dan mungkin untuk lingkungan sosialisasi gitu ya konsumsi gulanya yang kita fokuskan juga gitu. Jadi bisa kita secara masing-masing melihatlah
konsumsi gula kita seberapa yang harusnya sebenarnya nggak boleh, tapi malah satu udah ternyata banyak banget, belum lagi yang satu dari botolan, satu dari beli di minuman Korea atau es teh yang ada rasa-rasanya itu yang mungkin gulanya lebih banyak lagi ya, kita nggak tahu. Jadi bisa juga solusinya. Solusi ngirit dan sehat mungkin bisa juga ya. Gitu. Jadi ya kedepannya harusnya bisa ke semuanya, tapi ya memang ada regulasi, ada langkah-langkahnya. Begitulah. Mungkin Bu Yuni tambahin atau ya, Dr. Desi saya boleh? tambahin deh. Iya, ibu-ibu ya benar, ini juga menjadi keprihatinan kita semua adanya bisnis-bisnis baru yang memang itu inovasi-inovasi seperti boba gitu, dan memang YLKI itu kan terlibat dalam pembahasan tentang makanan dan minuman cepat saji, termasuk tadi boba gitu ya. Itu kami sedang menyusun buku bersama Kemenkes. Dan mungkin nanti buku, kami ada 2 buku. Pertama buku tentang label minuman, makanan minuman, dan kemudian yang siap saji. Ini ada 2 buku, nanti kalau sudah ada kami akan memberikan kepada ibu-ibu dan bapak semua. Tapi kalau sudah jadi ini lagi proses. Nah, yang kedua, YLKI memang sudah mempunyai konsep, sudah berencana mau melakukan uji minuman siap saji seperti boba. Karena itu sangat membahayakan bagi anak-anak jika diminum berlebihan, gitu kan. Jadi bukannya melarang, tapi tetap artinya kan kadang-kadang anak-anak itu kan tiap hari itu ngeri kan, bukan tiap hari aja. Misalkan pergi sehari berapa kali, itu yang sangat dikhawatirkan. Maka YLKI akan proses melakukan pengujian itu. Itu saja. Makasih. Terima kasih Mbak Ivo dan Bu Yuni. Ini yang terakhir pertanyaan HDL LDL tadi ya, dokter ya, silakan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan HDL, LDL itu sebenarnya adalah masalah kolesterol ya. Ibu Bapak jangan terlalu takut dengan kolesterol juga, karena kolesterol itu ada yang namanya kolesterol baik dan kolesterol jahat. Kalau HDL itu adalah termasuk yang namanya kolesterol baik, kalau LDL kolesterol jahat. Kalau kolesterol baik itu adalah dia justru kita butuhkan untuk menjaga kesehatan jantung kita. Nah, kalau yang jahat justru dia akan merusak tubuh. Kalau yang kolesterol yang baik ya misalnya dalam bentuk omega 3 adanya di ikan salmon, kacang-kacangan. Kalau yang jahat mungkin gorengan yang dipakai berulang segala macam itu membahayakan kesehatan kita. Kira-kira begitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya kan dalam hidup ini kita cuma tugas kita hanya melakukan pilihan ya, mana yang mau kita pilih ya. Ada yang baik, ada yang jahat, kita mau pilih yang mana. Begitu juga dalam minuman. Sebenarnya sangat bagus ya kreativitas sekarang ya, banyak diciptakan produk-produk makanan yang baru. Nah, salah satunya dalam bentuk minuman-minuman. Kalau kita berjalan di sepanjang Kayu Manis itu aja sangat banyak jenis minuman atau teh baru yang muncul ya. Dan ya mungkin nanti tugas negara adalah melakukan pengawasan. Nanti mungkin dibantu oleh YLKI harusnya tetap ada mungkin semacam sertifikasinya atau standar yang harus dipenuhi oleh pengusaha tersebut agar tetap menjaga kesehatan warga. Nah, kalau saya sendiri sih daripada minum yang nggak jelas, mending pilih minum yang jelas. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih dok. Ya. Oh, ya. Habis makan boba makin bobo. Ya numpuk gulanya ya Pak ya. Langsung naik gulanya. Ini salah satu contoh yang tidak perlu diikuti dan disponsori barusan oleh calon lurah. Lucu memang ini. Baik Bapak Ibu, sepertinya waktu sudah mau habis ya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Pertama karena diberikan kesempatan juga oleh Fakta bisa memandu diskusi kita. Kalau sosialisasi serem ya, ntar dikira sosialisasi calon lurah. Jadi mendingan dibilang aja ini diskusi bersama gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bapak
Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya ada yang salah. Tapi sesuai janji saya di sini bersama dengan panitia dari Fakta akan membagikan door prize. Nah, door prize-nya kan ada 5 ya. Mbak Siska ya, ada 5. 3 itu tadi sesuai dengan janji siapa yang bertanya. Harapan saya tuh ternyata pada banyak yang nanya, ternyata lebih tertarik nasi Padang daripada door prize. Jadi ya udah, sepertinya langsung pada nggak nanya. Jadi saya akan langsung memberikan kepada 3 ibu ya. Karena Pak Sabto udah dapet kan. Jadi saya langsung memberikan 3 buat para penanya ibu-ibu, silakan maju untuk menerima hadiahnya Ibu. Yeay, Ibu juga ayo monggo. Para penerima door prize. Juga berhasilan. Silakan ya, yang 3 di bawah kali ya Mbak ya. Yang 2 kita berikan untuk melalui kuis. Melalui kuis. Apa sih ada kuis? Jadi nanti biar adil mungkin habis ini bapak-bapak yang dapatkan. Ya, aku yang kasih ya, izin. Ya, izin Bu, saya berikan kunci mobilnya. Alhamdulillah, semoga beneran ya. Amin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Amin. Pasti bisa foto dulu boleh kali ya Kak? Ya foto dulu Ibu dengan door prize-nya. Ya. Foto dulu. Oke. Oke, ini gaya bapak-bapak loh biasanya. Tapi nggak apa-apa, cap jempol. Oke, terima kasih Ibu. Baik, kita masih punya 2 ya. Oke. Hidup. Oke, ibu-ibu terima kasih atas antusiasmenya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab ya. Kuis, ini kuis untuk bisa mendapatkan door prize yang tersisa masih ada 2. Jadi pertanyaan pertama, tadi pertama banget Dokter Desi itu menjelaskan tentang cerdik. Singkatan cerdik itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan cerdik apa aja itu? C itu apa? E itu apa? R itu apa? Apa itu cerdik yang di pos bindu? Langsung angkat tangan ya, Ibu, Bapak, cerdik. Kalau iseng saya kasih clue ya, Google. Bukan saya yang kasih tahu, buka Google. Ibu udah pede belum Bu? Ya, saya kasih kesempatan ya Bu ya. Saya coba jawab ya, kalau misalnya nggak sesuai tolong dibenarkan gitu. Ya, cerdik itu C-nya cek kesehatan, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya itu apa itu? Olahraga. Terus istirahat yang cukup. D-nya diet seimbang. I-nya istirahat yang cukup. Apa ya tadi? Sempurnakan sama Ibu. Apa ya, lupa ya. Kelola kesehatan. Kelola istirahat yang cukup. Ya benar. Kelola stres yang banyak. Terima kasih Ibu. Gimana dokter kita loloskan? Boleh lah. Oke, terima kasih Ibu ya. Kita cari satu pemenang lagi ya. Satu pemenang lagi ini tadi ada di presentasinya Mbak Ivo dan tadi sempat disinggung juga. Jadi saya ulang aja biar lebih paham. Bisa dijelaskan nggak Bapak Ibu isi piringku itu tadi berapa tuh persen-persennya tuh? Nah ini hafal malah ibunya lagi. Ada Ibu kasih tahu temennya yang lain deh Bu, kasihan. Bisikin dulu deh. Oke, silakan. Kalau salah benerin Bu ya. Sepertiga nasi, sepertiga kolesterol, karbohidrat, sayuran. 1/6-nya protein dan buah. 1/6-nya protein, 1/6-nya lagi buah. Nah, kurang ya? Sepertiganya karbohidrat, sepertiganya protein, sama itu, sepertiganya buah. Sayuran.
kurang komplit. Yang nyusun gitu, yang teratur. Sepertiganya protein, sepertiganya karbohidrat, seperenamnya sayuran, seperenamnya lagi buah. Sepertiga. Proteinnya sepertiga. Seperenam. Ketukar tukar. Ya udah hampir ketukar-tukar, gimana dok? Kita kasih aja dok ya. Ya udah kita kasih. Jadi sepertiga karbohidrat, sepertiga sayur, seperenam protein, seperenam buah gitu ya. Udah lengkap ya isi piringku ya Bapak Ibu. Baik. Kepada ibu-ibu silakan maju untuk menerima dua-duanya. Untuk menerima door prize. Ya. Izin ya. Ibu silakan. Ya silakan foto dulu ya Bu. Foto dulu Bu. Oke, terima kasih Ibu. Selamat membuat isi piringku. Oke, baik. Bapak Ibu, karena door prize-nya sudah habis, yang tersisa adalah kotak nasi, ya nggak apa-apa lah ya. Jadi sekarang saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih. Dan mungkin sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama dulu, para narasumber boleh ke depan, kita foto bersama. Dari teman-teman Fakta, Bang Tigor mungkin bisa ke depan untuk foto dulu. Ya, saatnya foto bareng, nanti habis itu kita foto dengan teman-teman peserta ya. Pak RW dan Pak calon lurah boleh ke depan. Oke, sekarang para penerima door prize atau perwakilan bisa geser-geser, saya untuk geser. Oke, siap. Ayah, udah cukup atau masih ada lagi rekan-rekan? Ibu silakan yang penerima door prize, silakan. Biar rame ya. Oke, kelihatan ya. Masuk semua ya Mas ya, Mbak ya. Oke. Ke tengah, bisa ke tengah, aman. Siap. Oke, gaya formal ke kondangan. Cheese. Oke. Cair duit. Oke. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Desi. Terima kasih aku mau sebelahnya Bu. Oh dari orang sono menantu. Berapa kali kemarin